Sekali lagi Tuhan, gak ada apapun yang bisa kami lakukan kecuali Tuhan kami memuji menyembah Engkau. And we give back to you all the glory. Malam ini aku berdoa Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Let every one of us malam hari ini bukan cuma dengar tentang Kau. Tapi biar malam ini kami buka hati untuk kami izinkan Roh Kudus ambil alih semuanya. Setiap anak-anak muda di tempat ini, semua teman-teman yang ada di tempat ini. Biar mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Holy Spirit, we give you tonight all the platform. Take over this service and do whatever you want to do. For every young people in this place, oh God. Aku cuma minta satu, biar malam ini kami semua ketemu Tuhan. Kami semua mengalami Tuhan secara nyata. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani semua anak-anak muda yang ada di tempat ini. Maupun yang sedang streaming dimanapun mereka berada. Biar kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Dan hamba berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan spirit of wisdom, revelation. Supaya hamba bisa menyampaikan semua pesan-Mu tepat seperti apa yang Kau mau. Dan semua kami yang mendengar, mari Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami. Buat kami mengerti dan diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu malam ini Bapa. Kami menyerahkan semuanya malam ini, Roh Kudus sekali lagi ambil alih. Baik hamba-Mu maupun semua kami yang mendengarkan. Biar kami boleh mengalami Tuhan secara nyata. We give back to you God all the glory, all the praise. In Jesus mighty name we pray. Semua yang siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk saudara kasih tos kepada 2-3 orang, katakan you are great. Amin saudara. You look great saudara. Anda luar biasa saudara. Silakan duduk kembali saudara. Senang sekali to be here again bersama-sama dengan anak-anak muda di tempat ini, teman-teman semua. I'm so glad to be here again. Dan thank you untuk semua sambutan Anda. Malam hari ini yuk kita belajar sama-sama. Setelah ketika saya berdoa Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada anak-anak muda di tempat ini. Lalu ada sebuah kalimat, ada sebuah kata yang begitu kuat sekali ada di dalam hati saya. Sebenarnya buat saya topik ini sederhana, tapi Roh Kudus memberikan insight yang kuat untuk saya menyampaikan kepada setiap Anda. Apalagi ini adalah preparation untuk kita masuk 2023 saudara. Dan saya cuma taat dan saya berdoa supaya firman hari ini bukan cuma kita dengar lalu kita diberkati. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus benar-benar bicara secara personal kepada setiap Anda semua. Malam hari ini judul khotbah saya adalah resurrender. Katakan sama-sama resurrender. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa mengerti kenapa kita mesti resurrender dan sebagainya. Saya akan mulai dengan sebuah opening yaitu what is definition daripada surrender saudara. Supaya kita bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Karena saya percaya apapun yang Anda lakukan tanpa pengertian semuanya sia-sia. Tapi semua yang kita lakukan dengan sebuah pengertian yang benar, berapa banyak saudara percaya akan membawa perubahan dalam hidup kita. Sesuatu yang kita lakukan dengan sebuah pengertian yang benar, dengan cara yang benar, maka saya percaya pasti akan mengubah kehidupan Anda. Surrender artinya to yield to the power, control, position of another. Lalu kalau saudara baca tentang pengertian ini Anda akan mendapatkan beberapa pengertian. Juga dikatakan to agree, to forgo, especially in favor of another. Nah kalau saudara berkata bahwa ini semua Anda akan belajari bagaimana surrender itu penting. Dan kita akan belajar apa itu surrender. Surrender juga berarti to give oneself up into the power of another, especially as a prisoner. Nah saudara kita akan belajar sama-sama. Sebenarnya kata surrender itu is a verb. Adalah kata kerja saudara. Jadi surrender bukan sesuatu yang biasa tapi merupakan sebuah verb, kata kerja. Artinya apa saudara? Artinya adalah sebuah tindakan yang kita pilih untuk kita lakukan. Surrender bukan sebuah keputusan tapi kita yang milih dan kita yang mutusi. Bukan orang yang mutusi buat kita. Nggak bisa kita berkata gini, seandainya nih ada peperangan, ada kerajaan A dan kerajaan B. Lalu kerajaan A bilang gini, kamu harus surrender, menyerah. Lah tergantung yang B-nya mau atau enggak saudara. Dia nggak bisa maksa kita untuk surrender saudara. As long kita tetap tegak, kita tetap berdiri, that stand firm. Never, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat kita surrender, menyerah saudara.
Tapi saudara, saya mau mengajak Anda bukan dari sisi itu, tapi saya cuma mau mengajar kita supaya kita punya pengertian yang benar akan resurrender atau surrender ini. Jadi sekali lagi, surrender artinya sebuah tindakan yang kita pilih saudara untuk kita lakukan. Secara sederhananya kalau saya terjemahin, surrender artinya kita memilih untuk menyerahkan diri kita untuk tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih berkuasa dari kita saudara. Karena kita melihat dan kita percaya bahwa ada kuasa yang lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih punya otoritas. And then we surrender saudara. Kita gak bisa surrender kepada orang yang otoritasnya di bawah kita, powernya di bawah kita. Tapi surrender adalah ketika kita menyerahkan saudara, memilih menyerahkan diri kita untuk tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih berkuasa dari kita saudara. Jadi sekali lagi kita gak akan bisa surrender kalau kita merasa bahwa kita yang paling hebat. Kita gak akan bisa surrender kalau kita merasa bahwa kita lebih pintar dari orang tersebut. Sama halnya kalau Anda merasa bahwa Anda lebih baik dari Tuhan, you cannot surrender to God. Sebaliknya kalau Anda merasa bahwa Anda gak butuh Tuhan, Anda paling kuat, Anda paling kaya, Anda paling hebat, you cannot surrender to the Lord. Kita gak bisa surrender karena surrender adalah sebuah tindakan untuk kita melakukannya tanpa paksaan apapun. Dan kita menyerahkan diri kita kepada otoritas yang kita akui bahwa lebih baik, lebih hebat, lebih kuasa daripada kita. And then we can surrender. Jadi sekali lagi kalau kita merasa kita dapat mengendalikan segalanya, kita pintar, kita paling hebat, kita paling kuat, you cannot surrender. Kita hanya bisa surrender ketika kita sadar bahwa ada otoritas yang lebih tinggi dari hidup kita. Kita bisa surrender kalau kita sadar bahwa kita nggak bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Baru-baru ini Anda tahu saudara di Cirebon, di beberapa tempat saudara di Jawa Barat khususnya, semua orang gak bisa mengendalikan semuanya. And then tiba-tiba terjadi gempa, ada yang mati, ada yang ketimpa dan semuanya. Dan kita gak bisa kontrol semuanya. Dan kita perlu surrender karena kita gak bisa mengendalikan. Tapi kalau mereka bilang, gue gak takut, gue percaya, gue bisa kendalikan, mereka gak perlu surrender. Tapi surrender adalah ketika kita sadar bahwa ada otoritas yang lebih tinggi. Ada sebuah pribadi yang lebih berkuasa dari kita, lebih hebat dari kita. And we cannot control. Dan itu sebabnya kita perlu surrender. Menyerahkan diri kita kepada otoritas yang lebih besar tersebut. Dalam hidup ini saudara sebenarnya kita ada hal-hal yang kita gak bisa kontrol. Ada hal-hal yang kita bisa kendalikan atau kita kontrol saudara. Anda harus tahu masih ada banyak, sangat banyak hal yang sebenarnya kita gak bisa kontrol. Itu menandakan bahwa kita memang manusia yang terbatas saudara. Karena itu kita harus berserah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berserahnya apa? Terutama hal-hal yang kita gak bisa kontrol. Contoh saudara, kita gak bisa kontrol tentang cuaca. Kita gak bisa kontrol tentang kematian. Kita gak bisa kontrol tentang perkataan orang lain. Tapi you can control sikap kita, respon kita, kita bisa kendalikan. Kita gak bisa kendalikan orang mau ngomong apa tentang kita, mulut-mulutnya dia. Kita gak bisa kontrol itu. Tapi kita bisa kontrol pendengaran kita, hati kita untuk merespon dengan baik ketika kita mendengar hal yang jelek tentang kita. Kita gak akan bisa ngontrol orang ngatain kita, ngomongi kita. Tapi kita bisa kontrol telinga kita. Kita bisa kontrol hati kita. Dan kita bisa kontrol respon kita untuk menanggapi semuanya. Ada begitu banyak yang sebenarnya sekali lagi saya katakan ada hal-hal yang kita gak bisa kontrol tentang pendapat orang tentang kita. Bagaimana orang melakukan ini dan itu. Kita gak bisa saudara mengontrol banyak hal. Tapi sebenarnya kita juga bisa mengontrol banyak hal. Kita bisa kontrol ucapan kita. Kita bisa kontrol memutuskan untuk tidak menyerah. Kita bisa ngontrol pikiran kita. Kita bisa ngontrol untuk kita mau bersyukur atau enggak. Dan cara menyikapi masalah dan sebagainya. Daripada Anda bingung dengan semuanya, lebih baik Anda perhatikan apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang gak bisa kamu kontrol, kamu kendalikan dan kamu serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan dia melakukan bagiannya dan kamu melakukan bagianmu. Yang percaya katakan amin. Jangan kamu jadi Tuhan mengontrol apa yang kamu gak bisa kontrol. Sementara apa yang kamu bisa kontrol, kamu gak mau kontrol saudara. Jangan terbalik saudara. Tapi kita harus ngerti apa yang kamu bisa kontrol, kamu kendalikan dengan baik. Dan apa yang kamu gak bisa kontrol, gak bisa kendalikan, surrender to God. Ada amin saudara.
Itu yang harus Anda dan saya lakukan. Itu dan Anda dan saya kerjakan. Satu hal kata surrender, saya mau kasih tahu buat saudara ingat. Surrender tidak sama dengan give up. Sekali lagi garis bawahi, surrender is not give up. Surrender itu nggak sama dan bukan give up. Berserah bukan berarti menyerah dengan keadaan. Bukan berarti udahlah gue hopeless, udahlah gue give up, gue nyerah. Itu bukan nyerah, itu bukan surrender saudara. Surrender bukan berarti kita udahlah gue gak tahu lah gimana masa depan, gue berserah aja sama Tuhan. Bukan, surrender gak sama dengan give up. Ada begitu banyak orang Kristen sebenarnya mereka bukan surrender tapi mereka give up. Saya mau mengajak Anda untuk Anda mengerti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah surrender is not give up. Tapi banyak orang Kristen gak ngerti apa itu surrender. Lalu mereka give up dan mereka berkata aku pasrah sama Tuhan, aku berserah. Salah kamu saudara. Surrender is not give up. Bukan give up, beda sekali. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kenapa saya katakan beda? Yang pertama, kehidupan yang berserah adalah saat kita taat dengan bimbingan Roh Kudus atau pimpinan Roh Kudus. That is surrender. Artinya we already have plan, tapi kita memberikan kesempatan untuk Roh Kudus intervensi semua plan kita. Dan kita mungkin sudah plan, aku mau ngelakuin ini, aku mau kerjain ini dan sebagainya. And then tiba-tiba Roh Kudus intervensi dalam hidup kita. Dia memberikan kita direction, tuntunan. Surrender artinya bukan give up. Tapi kita berserah karena kita sadar ada otoritas yang lebih tinggi dari kita. Ada kuasa yang lebih tinggi dari kita. Ada hal yang lebih yang kita gak bisa kendalikan. And then we need surrender to the Lord. Karena dia lebih berkuasa. Dia lebih hebat dari kita. Dia lebih dari semuanya. Saudara, Samuel menjawab saudara dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Dia bilang gini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengar baik-baik, if the Holy Spirit speak in your life, dengar baik-baik, obey it. Taati itu. Karena ketaatan kita itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada semua pengorbanan kita apapun saudara. Banyak orang Kristen menganggap mereka bisa nyogok Tuhan dengan persepuluhan mereka, persembahan mereka. Lalu mereka bilang aman lah, gue pasti aman karena gereja butuh uang kita kok. Papa mamaku kaya, aku nyumbang gereja terbanyak. Saudara dengar baik-baik. Tuhan lebih menginginkan kita ketaatan daripada persembahan. Ketika dalam 1 Samuel 15 dikatakan, kamu pikir Tuhan lebih senang dengan persembahan. Ketaatanmu kepada Tuhan itu jauh lebih berharga dari korban apapun. Jadi surrender adalah ketika kita taat kepada pimpinan dan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Anak-anak muda berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan bisa bicara dalam hidup kita. Dengar teman-teman semua yang ada di sini. Kalau Anda berkata Tuhan gimana cara dengar suara Tuhan? Percayalah dombaku mengenal suaraku kata Tuhan. Dan saya yakin Tuhan masih bicara dalam hidup Anda. Tuhan masih bicara dalam kehidupan Anda. Mengenai jodoh Anda, mengenai masa depan Anda, apapun. God will speak to you. Tapi masalahnya cuma satu, are you ready ketika Tuhan bicara bahwa ini bukan. Ini yang kamu mau tapi bukan yang aku mau. Oh plan saya gini, ini bukan yang aku mau. This is your plan, it's not my plan. Berani gak kita ngomong, Tuhan I surrender. Surrender artinya semua kita memutuskan apapun. Kita berkata keputusan Tuhan di atas keputusan saya. That is surrender. Artinya kita taat. Kehidupan yang kita berkata, Tuhan aku tahu ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasaku. Ada otoritas, ada hal yang lebih tinggi. Dan aku mesti surrender. Dan mengikuti your plan is not my plan. That is surrender. Lalu kehidupan yang berserah adalah saat kita mengakui bahwa bukan kehendak kita yang jadi melainkan kehendaknya. Sama seperti Yesus ketika menjalani penyaliban di Getsemani. Dia berkata, kalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini daripadaku. Yesus sebagai manusia, dia juga merasa bahwa gak enak, berat. Lalu dia minta, Bapak kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. But it's not my will, but your will be done. That is surrender. Karena dia menyadari ada kehendak yang lebih besar daripada kehendaknya. Ada hal yang lebih besar yang dia harus ikuti. Surrender artinya ketika kita berkata, it's not my plan but your plan. It's not my will but your will be done. Itu yang namanya surrender saudara. Jadi sekali lagi surrender gak sama dengan give up.
Berserah juga adalah di mana seorang membiarkan dirinya mengikuti proses yang Tuhan izinkan seiring waktu. Surrender artinya Tuhan pokoknya aku pasrah. Aku ikuti semua proses yang Tuhan izinkan. Seringkali kita berkata gini, misal nih contoh. Saudara tahu ketika saudara mengambil sebuah emas dari bongkahan. Saudara apa yang terjadi itu akan dibakar dan dibakar di atas 1000 derajat Celcius saudara. Saya pernah punya mesin emas saudara. Dan itu ditusuk lalu dimasukin emas saudara. Itu emasnya jadi cair. Dan itu 1500 derajat Celcius. Kalau itu bukan emas maka yang terjadi adalah hangus, hancur dan itu jadi abu saudara. Tapi kalau itu logam mulia emas itu akan cair. Dan cair benar kayak air saudara tapi warnanya emas. Lalu Anda bisa cetak-cetak saudara. Nah saudara bayangkan kalau ketika emas dia gak surrender. Dan ketika 1500 derajat lalu di tengah jalan dia bilang, panas, gak sanggup, dia gak mau. Saudara saya kasih tahu dia gak akan punya value. Dan begitu dia jadi, dibuati anting, dibuati kalung, dibuati cincin, itu diketok dan sebagainya. Dan kalau dia gak surrender, dia gak akan terbentuk sesuai dengan apa yang Tuannya mau. Dan saudara tahu apa yang terjadi, is not surrender. Itu melawan dan dia gak akan pernah bisa punya value saudara. Emas cumanlah emas yang ada di tanah. Maaf nih saudara. Dipipisin orang, diinjak orang dan gak punya value. Sampai akhirnya ada orang yang mengambilnya dari tanah. Membersihkannya, membuat proses dalam hidupnya. Membakarnya saudara. Di ribuan derajat Celcius. Sampai akhirnya dia punya value. Surrender is mean ketika Anda diproses Tuhan dalam apapun. Anda berkata, aku ikuti prosesmu Tuhan. I'm surrender to you. Karena aku percaya Tuhan gak pernah menghancurkan hidup kita. Tuhan gak pernah merusak hidup kita. Dia punya plan yang the best buat kita. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Aku merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Memang prosesnya gak enak. Siapa nyangka justru dan melalui penjara. Yusuf menjadi orang yang berkuasa. Siapa yang menyangka saudara. Justru ketika Ayub mengalami cobaan yang begitu berat. Menjadikan Ayub orang yang sangat berpengaruh. Ayub 42 ayat 5 berkata, dahulu dari kata orang aku melihat engkau. Tapi now aku melihat engkau secara nyata. Dulu dia cuma dengar tentang orang. Tapi proses membuat Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara. Berapa banyak saudara yang percaya proses yang Tuhan izinkan. Membuat kita kenal Tuhan saudara. Ada amin saudara. Kalau emas itu gak mau dibentuk maka dia gak punya value saudara. Sama dalam hidup Anda. Berapa banyak saudara yang percaya? Saya pernah tanya toko emas. Mereka bakar itu sampai kapan sih? Dan ini mengagetkan saya. Dia ngomong, kita bakar emas itu sampai kita bisa ngaca dan lihat muka kita di situ. Artinya sudah selesai. Berapa banyak saudara yang percaya ketika itu berbicara Roh Kudus kuat sekali di hati saya. Kamu akan diproses. Sampai orang lain lihat kamu. Dia bisa lihat Kristus dalam hidup Anda. Ada amin saudara. So you must surrender. Atas setiap proses Tuhan. Berserah juga berarti saudara berserah itu membiarkan Tuhan bukan cuma memproses kita. Kita diizinkan proses tapi diproses dengan cara Tuhan. Kenapa? Apa bedanya proses dengan proses cara Tuhan? Karena banyak orang buat masalah lalu dia menganggap itu proses. Padahal dia yang buat masalah bukan Tuhan. Ngerti saudara? Maksud saya adalah kamu diproses dengan cara Tuhan. Bukan kamu yang membawa dirimu masuk dalam pencobaan. Tapi Tuhan yang mengizinkan itu, beda saudara. Ada banyak orang buat masalah, lalu akhirnya dia kena proses. Lalu dia bilang, oh Tuhan aku diproses. Tuhan bilang, siapa yang proses? Kamu yang buat masalah. Contoh, tiba-tiba ada satu orang ngutang saudara. And then habis itu dia main judi saudara. Lalu dia kalah, sampai utang keliling pinggang. Lalu dia bilang, waduh aku kena proses nih banyak utang. Dengar itu bukan proses. Itu namanya kalau bahasa Chungwennya, gobolok saudara. Saudara tahu? Saudara tahu? Itu bahasa Mandarinnya tuh kalau azok-azok ngomong gobolok. Itu gobolok saudara. Ngerti saudara? Kita jangan jadi orang Kristen yang gobolok saudara. Amin saudara. Kenapa? Karena kita menganggap wah proses. Padahal kamu yang membawa dirimu masuk dalam proses. Nah itu kata engkong saya gobolok. Kamu jangan jadi orang yang goblok. Tapi proses yang saya maksud. Oleh karena nama Tuhan, kamu difitnah orang. Oleh karena kamu mengasihi Tuhan, kamu dikucilkan orang. That is the process.
Atau mungkin Tuhan izinkan kamu ngalami yang gak enak. Karena kamu taat sama Tuhan, kamu melakukan sesuatu. Tapi orang salah paham sama kamu. Itu proses. Karena Tuhan izinkan itu. Seperti Ayub itu proses. Dari mana Pastor Robert tahu? Baca Ayub pasal pertama. Tuhan yang buat gara-gara sama Ayub. Bukan Ayub yang cari gara-gara. Ayub gak cari gara-gara. Banyak orang Kristen hari-hari ini cari gara-gara. Lalu akhirnya masuk dalam proses. Ayub gak pernah cari gara-gara. Bahkan Ayub dikatakan tidak ada orang yang saleh seperti Ayub di tanah Uz. Saudara bayangin, bahkan anak-anaknya kalau pesta besoknya dia buat pendamaian. Dan dia ngomong kalau nanti anakku salah ngomong, mabuk, ngomongnya sembarang untuk Tuhan. Jadi dia buat pendamaian. Ayub orang yang berkenan, Ayub orang yang jujur. Yang cari gara-gara Tuhan. Setan tiba-tiba lewat, Tan, katanya. Hai Tan, si Tan, gitu. Kenapa Han, katanya. Iya Tan, gitu. Kamu lihat gak anakku Ayub? Gak ada orang kayak dia. Nah dasar si setan ini kan licik. Oh ya teranglah Han, kamu jagai dia. Coba kamu lepas sih Han, pasti dia ngutuk kamu. Wah Tuhan panas saudara. Kenapa panas? Lah itu bapak saudara. Kalau tiba-tiba ada yang ngomong, kok Nenes anakmu itu apa gitu. Oh ngamuk, bapaknya ngamuk. Percayalah saudara, kalau anaknya diomongi orang, yang paling ngamuk duluan bapaknya sama emaknya saudara. That is the heart of father saudara. Tuhan ngomong enak aja kamu, ya boleh kamu silakan. Nah karena Tuhan tahu kemampuanmu. Karena Tuhan kamu bisa ngatasi, dia izinin setan. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Dan dia pasti kasih kekuatan. Ingat rumusnya 1 Korintus 13. Pencobaan yang kamu alami, masalah yang kamu alami lebih kecil atau sama dengan kekuatan kita. Jadi semua apapun yang terjadi, percayalah lebih kecil sama dengan. Saya sudah kasih rumusnya waktu itu buat Anda. Jadi Anda harus tangkap itu. Nah saya mau nanya, ketika Anda baca kitab Ayub, yang cari gara-gara siapa? Tuhan atau Ayub? Saya berani katakan Tuhan yang cari gara-gara. Tapi saudara, di balik semua itu kenapa Tuhan cari gara-gara? Karena Tuhan bangga dan Tuhan percaya sama Ayub. Makanya dia ngomong, gak bakal. Dan benar setan kalah. Ada amin saudara. Kita tidak boleh maksa Tuhan. Jika kita ingin benar-benar berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan juga artinya kita percaya dan bersandar kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kapanpun Tuhan menjawab atau apapun jawaban yang keluar dari mulut Tuhan. Banyak orang surrender, Tuhan aku surrender kepadamu. Tapi dia berharap doanya itu dia yang sesuai dengan keinginannya. Surrender artinya kita bilang Tuhan apapun jawabanmu, apapun keputusanmu aku ikutin. It's not my will but your will. Itu gak mudah Sarah. Berserah itu ibaratnya menantikan hujan yang kita nggak tahu kapan datang dan berapa lama turun. Tapi kita percaya hujan pasti turun. Surrender artinya kita ada dalam kegelapan. Kita percaya habis gelap terbitlah terang. Walaupun kita nggak tahu berapa lama lagi. Berapa banyak orang yang percaya that is surrender. Artinya kamu menantikan hujan dan kamu percaya hujan pasti datang. Walaupun kamu nggak tahu kapan datangnya. Berserah juga berarti kita menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Dengan mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti bersikap pasif atau males. Berserah kepada Tuhan artinya membawa segala pergumulan kita, kekhawatiran kita, masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan dengan penuh penyerahan total dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya kasih beberapa perbandingan, surrender versus give up. Kalau kita surrender, itu hati kita penuh dengan peace, katakan peace. Tapi give up, kita hopeless. Jadi Anda gimana membedakan ini surrender atau give up? Surrender, kita akan rasakan shalom, damai. Ada peace. Tapi kalau kita give up, ada hopeless. Surrender based of intellect, decision after careful consideration. Sedangkan saudara give up itu based on strong emotion reaction. Jadi Anda bisa bedakan Anda give up atau surrender. Lalu saudara kalau Anda surrender artinya acknowledge that we have limited power. Kita sadar kita punya kemampuan kuasa yang terbatas. Sedangkan kalau kita give up itu kita desperate because kita merasa bahwa udahlah gimana lagi. Saudara dengar baik-baik.
Kalau kita surrender, kita akan berkata, let God take control. Kalau kita give up, closing all possible door. Kita menutup semua pintu karena kita give up. Tapi kalau kita surrender, kita akan berkata, let God take control everything in my life. That is the different things antara surrender dan give up. Berserah vs menyerah. Saudara, berserah itu artinya turut mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Berserah, kalau menyerah pasrah. Udah ada pasrah. Berserah percaya menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Roh Kudus atau Tuhan. Sedangkan menyerah kita udah stop, gak bisa buat apa-apa dan tidak mau buat apa-apa lagi, saudara. Berserah kita berpikir positif dan optimis. Sedangkan menyerah kita berpikir negatif dan pesimis, saudara. Berserah kita mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tapi kalau kita menyerah, kita kehilangan pengharapan sehingga muncul niat untuk bunuh diri dan sebagainya. Saudara, ini perbedaan antara berserah atau surrender dan give up, saudara. Saudara, the biblical idea of surrender adalah di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, saudara. So mari berdoa percaya sama Tuhan bahwa percaya dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia pasti akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, the biblical idea of how to surrender. Sekali lagi, to God is about trusting Him rather than ourselves. Saudara, trusting His way, even when they seem crazy. Mungkin Anda berkata, kayaknya gak masuk akal, kayaknya gila, but trusting His way. Makanya saya sering ngomong, trust the Lord completely. Artinya trust His way, trust His plan, and trust His heart. That is surrender, saudara. Ada amin, saudara. Believing His will, He will dan do what He say, and He will do even it feel impossible to you. Dan saya yakin sekalipun mustahil, pokoknya percaya dengan apa yang Dia katakan, lakukan apa yang Dia katakan, dan percayalah walaupun itu adalah hal yang mustahil, tapi percaya Dia pasti akan bisa lakukan. Ingat, ini rumusnya 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan, dengar baik-baik, pada waktu kamu dicobai, Dia sebenarnya sudah kasih jalan keluar. Sehingga sebenarnya kamu bisa menanggungnya, saudara. Sekali lagi, terkadang bahkan seringkali Tuhan mengizinkan pencobaan proses agar kita bisa ingat kepada Tuhan. Ingat bahwa kita manusia biasa, kita butuh Dia, dan kita mesti surrender to God, surrender to His plan, surrender to His way, dan ikuti. Selain itu, saudara, dalam Alkitab dikatakan bahwa Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Artinya, dengar baik-baik, saudara, jalan keluar bisa kita dapat ketika kita mulai berserah sama Tuhan. Selama engkau gak berserah sama Tuhan, no way out, tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita surrender, maka Tuhan akan mengajarkan kita dan membawa kita untuk mengalami kemenangan dalam Tuhan. Ketika saya mengajak Anda untuk belajar surrender the story in the Bible, saya mempelajari apa sih, gimana sih, siapa sih yang benar-benar surrender to God in the Bible. Dan ketika saya mempelajari beberapa tokoh Alkitab, I'm so amazed. Yang pertama, ini benar-benar mengagetkan saya tentang Apostle Paul in Journey to Jerusalem. Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul pasal 20, 21, Anda akan menemukan sebuah story yang luar biasa about surrender, saudara. Seringkali kita ngomong surrender, tapi sebenarnya kita nggak surrender. Kita masih ego dengan plan kita yang harus jadi, bukan Tuhan. Tapi ketika saya baca Kisah Rasul 20, I'm so amazed and so blessed tentang kehidupan Paulus. Dia bilang gini, saudara, ayat 20 sampai 24, 22 sampai 24.
Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Lalu kalau Anda baca pasal yang ke-21 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Dibilang gini saudara. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sambil bernubuat dan berkata seperti ini. Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa. Mendengar itu murid-murid Paulus semuanya bersama-sama di tempat itu meminta Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Saudara bayangin, ini Paulus mau pelayanan mission trip ke Yerusalem. And then dia bilang, aku gak tahu apa yang terjadi kepadaku. Kecuali si Roh Kudus ngomong sama aku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara, can you imagine betapa tololnya orang ini. Dia mau ke kota ini, misalnya gini nih. Saya mau ke Surabaya, tapi saya sudah tahu bahwa di Surabaya Roh Kudus ngomong penjara dan sengsara menimpa aku. Kira-kira menurut Anda masih mau pergi atau enggak? Tiba-tiba Daniel nih dapat pernyataan, kamu ke Jakarta, nanti di Jakarta kamu di penjara. Kenny nangis, wah sayang jangan pergi, nanti aku sendiri. Paulus sudah tahu loh, bahwa dia gak tahu apa yang terjadi kecuali satu, Roh Kudus ngomong. Bahwa penjara dan sengsara akan menimpa dia, that is surrender. Dia ngomong, aku gak peduli, yang penting aku bisa menyelesaikan, menyampaikan, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Saya bilang, wow, that is the surrender. Saya kasih tahu kita hamba Tuhan, kalau Tuhan ngomong gini, belum tentu kita mau pergi. Padahal kita ngomong, I surrender to you Lord. Nyanyi, I'm surrender Lord, I'm surrender. Nyanyi gede-gede saudara. Tapi omong kosong. Waktu kita nyanyi sambil nangis berlutut, I'm surrender to you Lord. Malaikat ngomong, pret. Gitu. Kenapa dari hidupmu kamu gak menyatakan surrender? Yang lebih gila lagi tiba-tiba ada seorang nabi dari Yudea datang namanya Agabus. Dan dia ambil ikat pinggang Paulus, dia ikat tangan dan kakinya, dia bilang Roh Kudus ngomong, dia bernubuat. Ini akan terjadi sama orang yang punya ikat pinggang ini. Nah murid-muridnya kan sayang sama Paulus. Jangan pergi. Saudara tahu apa yang Paulus ngomong? Ini surrender saudara. Ini luar biasa. Ini yang Paulus ngomong. Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian menghancurkan hatiku? Wow, that is surrender. Dan dia bilang ini, sebab aku ini rela bukan cuma untuk diikat, bahkan untuk mati di Yerusalem karena nama Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami nyerah dan berkata, thy will be done. That is surrender. Saya ngomong sama Anda, kita perlu belajar dan bertobat. Makanya Tuhan minta resurrender again. Hari ini kita tanggal berapa hari ini? 16 ya. Kita masih punya kurang lebih 15 hari. At least 2 minggu 1 hari. Yuk resurrender your life to the Lord. Mungkin dari Januari sampai Desember kita ini gak menyerahkan hidup kita benar-benar sama Tuhan. Kita gak serius percaya sama His plan. Kita masih khawatir akan hidup kita, masa depan kita dan sebagainya. Kita gak benar-benar menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Tapi maukah teman-teman saya mengajak Anda dengan rendah hati 15 hari terakhir ini. Ini yang Roh Kudus ngomong sama saya, nak berapa bulan terakhir serukan pertobatan. Saya di Palembang, saya khotbah dimanapun, pasti khotbah saya ujung-ujungnya satu, serukan pertobatan. Karena saya percaya 2023 Tuhan akan buat perbedaan. Kalau kita benar-benar merendahkan diri kita, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan kita yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan keadaan mereka. Kalau kamu sering dengar orang ngomong 2023 susah, 23 krisis, 23 akan resesi, akan susah cari duit, susah. Saya kasih tahu, ada Tuhan yang akan buat perbedaan. Saya kasih tahu, my God bigger than every problem. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, saya gak akan ngomong terlalu banyak tentang kesusahan.
Ngapain? Nanti dia besar kepala, saudara. Dia makin senang. Kalau kita banyak dengar hal yang negatif, maka iman kita akan lemah. Saya mau ngasih yang positif buat Anda. Bahwa dengar teman-teman semua yang ada di sini. As long you are surrender to the Lord. Dan kamu hidup dalam Tuhan. Mau susah, mau resesi berapa persen pun ya. Percayalah Tuhan pasti akan buat perbedaan dalam hidup Anda. Percayalah ini adalah the best opportunity. The great opportunity untuk kita shine and bright. Ingat Yesaya 60. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan justru orang akan lihat. Wow. Semua orang susah kok dia enak ya. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Selalu ada Goshen. Selalu ada perbedaan. Maliaki 3 ayat 18. Aku akan buat perbedaan yang nyata. Antara orang yang sungguh-sungguh kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada Allah. Justru saya percaya 2023 Anda akan lihat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan akan terus angkat jadi kepala bukan ekor. Enggak naik. Akan terus naik dan enggak turun. Walaupun susah. Justru di tengah-tengah kesukaran. Ingat Ishak. Ketika dalam kesusahan, kesukaran besar, dia menabur dan Alkitab mencatat dalam tahun itu juga, dengar baik-baik. Dia makin kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Tapi ingat nabur bukan nabur apa saudara. Nabur itu zaman dulu itu kayak pertanian, dia nabur, dia kerja. Saya yakin pokoknya kamu jangan males. Kamu kerja yang benar, kamu takut Tuhan, pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. 2023 kita nggak akan susah. Tuhan pasti akan buat perbedaan. Orang bilang, Pastor lu optimis banget. Of course saya optimis. Karena iman saya harus lebih kuat daripada kekhawatiran saya. Ketika iman saya lebih besar dari semua ketakutan dan kekhawatiran, maka saya akan punya iman dan saya akan menang. Ketika ada iman, mujizat terjadi. Tapi kalau kekhawatiran, ketakutan yang saya dengar terus itu masuk dalam pikiran saya. Sehingga ketakutan, kekhawatiran saya lebih besar dari semua iman saya. Maka hidup saya akan dikuasai ketakutan dan saya pasti akan kalah. Dan iman tidak bekerja. Ingat, God never give you the spirit of fear. Tuhan kasih kita roh gagah perkasa. Ada amin, saudara. Lihat Paulus. Saya baca ini, saya bilang, wah Tuhan masih jauh kita dari Paulus. Jauh sekali. Agabus ngomong, ikat pinggang ini, seperti itulah orang yang punya ikat pinggang ini akan diperlakukan. Murid-muridnya ngomong, please jangan, please jangan. Dia bilang, kamu itu ngancuri hatiku. Wow. Aku bukan cuma rela untuk diikat, bahkan mati untuk nama Yesus. Jarang ada hamba Tuhan yang model kayak gini sekarang, Sarah. Kalau tiba-tiba kita mau situ dibilang, wah kamu nanti di situ di penjara. Dia, oh puji Tuhan, Tuhan lalukan saya dari pencobaan. Tapi Paulus berkata, it's not my will, but your will be done. That is surrender. Ketika saya baca ini saya berkata, wow, that was amazing. Paulus tidak menyerah dengan semua penderitaan, kesengsaraan yang menanti dia. Dia memilih untuk surrender to the Lord. Memilih untuk kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupannya, saudara. Yang berikutnya, lihat cerita Jairus. Surrender his daughter life. Saudara, Lukas 8 ayat 40 sampai 56, saudara. Karena panjang saya cuma ambil beberapa poin. Kalau Anda baca 40, 56, saya ambil 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat sambil tersungkur di depan kaki Yesus memohon supaya datang ke rumahnya. Karena anak perempuannya satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Belum mati loh. Baru hampir mati, sakit parah. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Yairus gak menyerah akan kondisi anak perempuannya. Tapi dia berserah sama Tuhan. Intinya dia dengar tentang Yesus. Yesus buat mujizat, Yesus ada di kotanya. Dan anaknya sekarat, perempuan satu-satunya. Dia gak give up. Tapi dia kejar Yesus, dia tanya Yesus. Bahkan dia undang Yesus untuk datang ke rumahnya, untuk berdoa untuk anak perempuannya. Kenapa? Karena dia gak menyerah. Tapi saudara, di tengah jalan ada sebuah kejadian yang mengagetkan. Ayat 43 sampai 48 cerita tentang wanita sakit pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Di tengah perjalanan Tuhan Yesus ke rumah Yairus. Dan perjalanan mereka dihentikan oleh kejadian wanita yang sakit pendarahan. Ingat nih, dia koma nih, napas sudah. Jadi kan pengennya Yesus cepat-cepat ke sana supaya dia nggak terlambat, betul nggak saudara? Oh di tengah jalan Yairus sudah senang, yes anak saya ada harapan, anak saya ada harapan. Karena Yesus mau ke rumah saya. Di tengah jalan dia terhambat saudara. Kenapa? Gara-gara ada satu perempuan yang nekat menjamah jubah Yesus.
Orang ini wanita sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia nggak give up, dia jamah. Saudara, wanita itu senang, tapi Yairus dakdikdukder. Kenapa dakdikdukder? Gara-gara perempuan ini yang tadinya Yesus sudah sampai, doain anakku jadi telat. Kenapa? Karena waktu Yesus dijamah, Yesus ngomong, siapa yang megang jubahku? Terjadi percakapan, berapa lama? Alkitab nggak mencatat, tapi yang kita pelajari, yang kita tahu, gara-gara perempuan ini, waktunya dia tertunda untuk datang untuk mendoakan anak perempuan ini. Sehingga kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Nah, saudara, dari pelajaran ini saya percaya Yairus sih berharap perjalanannya lancar, gak ada hambatan. Malah terhambat oleh mujizat yang diterima orang lain. Yairus bisa aja ngomong, kesel kurang ajar gara-gara dia. Dia cuma pendarahan masih hidup, anak gua sekarang hampir mati, nanti aja sini dulu. Tapi dia gak bisa mencegah. Sikap hati Yairus akan menentukan apa yang Tuhan akan kerjakan. Lalu apa yang terjadi? Ya udah, dia surrender. Ini yang dia benar-benar surrender. Ya udahlah, ngucap syukur di tengah jalan, anakku belum sembuh, belum didoain, tapi orang lain terima mujizat. Oke lah, gua bersyukurlah. And then tiba-tiba ya udah lanjuti perjalanan lagi. Dan Yairus sangat excited. Wow, imannya tambah hebat. Kenapa? Lihat nih, 12 tahun pendarahan sembuh. Anakku pasti sembuh. Imannya makin bangkit. Yang ngerti katakan amin. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, saudara, pencobaan datang. Ada anak buahnya datang. Gak usah repoti guru, anakmu sudah mati. Plus semua imannya hilang, saudara, rontok. Can you imagine punya harapan nih. Bahwa Yesus akan mendoakan anak perempuannya dan sembuh. Di tengah jalan, orang gak didoain, cuman megang jubahnya sembuh. Pasti Yairus akan excited. Yes, ada harapan buat anak saya. Jalan berikutnya bukan harapan, dia dapat berita buruk. Anakmu sudah mati. Gak usah nyusahin guru. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, what should you do? How you are respond? Waduh, dikit lagi terobosan. Malah berita buruk yang ada. Bagaimana respon kita? Itulah yang namanya surrender. Wow, ketika saya pelajari ini, saya renungkan, seru, saudara. Ayat 49, Yesus masih berbicara, datanglah seorang keluarga rumah ibadah, anakmu sudah mati. Jangan lagi nyusahkan guru. Saya gak tahu apa yang ada di benak Yairus. Speechless, gak bisa ngomong. Mungkin kalau dia negatif, gara-gara perempuan ini. Kalau dia gak halangi Yesus, mungkin Yesus sudah nyampe rumah dan anakku gak jadi mati. Atau dia akan berkata, ya udahlah Tuhan, yang penting dalam perjalanan aku bisa nolong orang lain sembuh. Tergantung respon dia. Give up atau surrender. Tapi saya percaya karena hatinya benar, saudara. Alkitab ngomong kalau Anda pelajari Yairus, dia orang yang hebat. Hebat kenapa? Dia suka nolong rumah ibadah. Dan orang-orang ngomong tentang dia, bukan dia loh. Ini orang baik, suka bantu rumah ibadah. Dan orang ini begitu mengasihi, dengar baik-baik. Dia mengasihi benar. Yairus ini adalah orang yang memperhatikan orang lain dan hambanya, saudara. Dan ketika anaknya sakit, saya percaya kalau orang baik, selalu ada pertolongan Tuhan. Karena semua orang yang tulus hati baik akan mengalami goodness of God. Nah, saudara, dia mengalami goodness of God. Ayat 50 Tuhan ngomong gini. Yesus mendengarnya sih. Lalu Yesus ngomong sama dia. Jangan takut, percaya saja. Anakmu akan selamat. Ini perkataan yang luar biasa. Surrender artinya, saya ngomong tadi. Let God take control. And trust him. Ngomongnya gampang. Tapi bisnisku udah mati. Udah gak menang lagi, gak selamat. Tapi Tuhan bilang, trust me. I will take control. I will make a way. Mungkin kamu ngalami sesuatu yang gak enak. Mungkin kamu punya utang. Mungkin kamu ngalami keuangan yang morat-marit. Mungkin kamu ditipu orang. Kamu ngalami yang gak enak. And then tiba-tiba kamu berkata, Tuhan ada harapan kecil. Tiba-tiba harapan itu sirna, hilang. Dan Tuhan berkata, do not be afraid, just believe. Dan itu gak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Tapi surrender berkata, let God take control. And I will trust you completely. That is the story of Yairus. Yang ketiga, the story of Jesus Christ. In Getsemani, Lukas 22.
Ayat 41-43. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu berlutut dan berdoa, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku. But it's not my will, but your will be done. Ayat 43 adalah sebuah pewahyuan yang Roh Kudus kasih buat saya. Pewahyuannya gini. Maka setelah dia ngomong, it's not my will, but your will be done. Dia surrender to the Lord. Maka ini respon sorga. Seberapa banyak saudara percaya ketika kita surrender to the Lord, surrender to the heaven, maka saya percaya respon, heaven will be respond. Sorga akan merespon setiap keputusan Anda. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Berapa banyak saudara yang percaya? That is what I believe. This is what I believe. When we surrender, there will be power from heaven to strengthen us. Ada amin saudara. Ketika kita surrender to the Lord, surrender to the heaven, maka saya percaya heaven will respond. When we surrender, there will be power from heaven to strengthen us. Akan ada malaikat Tuhan yang diutus dan memberi kekuatan kepada kita. But when we give up, ini yang terjadi, there will be no more power in your life. Sekali lagi, pilihan sama Anda. When we surrender, maka ada kuasa yang daripada sorga akan menguatkan kita. But when we give up, dan ketika kita bernyerah, kita nyerah angkat tangan, maka tidak ada kuasa apapun dalam kehidupan Anda, saudara. Jadi saudara jangan salah memilih. Anda harus memilih untuk surrender, is not give up. Sekali lagi saya katakan berserah. Artinya kita mengakui bahwa kita mungkin tidak memiliki semua jawaban. Dan mungkin ada jalan lain. Sedangkan kita menyerah. Kita artinya menutup semua kemungkinan baru sekalipun saudara. Kalau kita menyerah artinya kita menutup semua. And giving up shut down new possibilities. Ketika kita give up saudara, artinya kita menutup semuanya. Pintu-pintu yang kemustahilan saudara. Dan saya berdoa supaya Anda memilih untuk enggak give up, tapi surrender saudara. Berserah juga berarti bahwa kita akan tetap melakukan sesuatu. Langkah ketika diperlukan pada waktunya. Sedangkan menyerah artinya kita mengubah tujuan dari kerja keras dan usaha kita kepada hal-hal yang lain saudara. Dan saya berdoa supaya saudara involved continuing to take action step. Walaupun saudara merasa bahwa kayaknya susah. Tapi jangan give up saudara. Karena kalau kita giving up means shifting all your energy. Semua kita alihkan. Semua tujuan kita alihkan untuk hal-hal yang lain saudara. Sekali lagi saudara, do not give up. Katakan sama-sama, do not give up. Lebih keras 2 kali, do not give up. But choose to resurrender. Tapi pilihlah untuk berserah sama Tuhan. Berapa banyak saudara yang berkata, aku mau berserah sama Tuhan. Amin saudara. Saya tahu it's not easy. Tapi melalui the story of Paul, Apostle Paul, the story of Yairus, and the story of Jesus Christ, kita belajar apa itu surrender saudara. It's not my will, but your will be done. Trusting the Lord. It doesn't matter, mungkin Anda lihat gak ada lagi jalan. Tapi selalu ada jalan buat Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan gak mungkin. Tapi Tuhan bilang, anything is possible with me. Bersama Tuhan semuanya pasti gak ada yang mustahil saudara. Saudara saya akan tutup dengan 3 pernyataan. Yang pertama surrender. I surrender all. Seringkali kita bilang, I surrender Lord. I'm surrender Lord. Oh na 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 na, I'm surrender Lord. Do you know? Apakah Anda tahu? I'm surrender all. Artinya is a starting a commitment to God. Ketika kita berkata, Lord, I surrender all. Artinya kita baru memulai sebuah komitmen yang baru bersama-sama Tuhan. Sama halnya seperti kita ngucapin janji nikah. Saat janji itu adalah kita starting commitment. Butuh proses sih. Ketika Daniel bilang, Kenny, aku menerima engkau sebagai istriku satu-satunya.
Aku akan mengasihi engkau waktu senang maupun susah, waktu sakit atau sehat, dalam segala keadaan apapun sampai maut memisahkan kita. That is surrender. Surrender mean is you are starting a commitment. Berapa banyak seorang percaya ketika kita berkata, I'm surrender Lord. I'm surrender Lord. Artinya Anda starting a commitment to God. Jadi saudara jangan cuma sekedar ngomong doang. I'm surrender all, I'm surrender all. Tapi kita nggak memulai, nggak ngerti apa itu surrender all. Lalu I surrender all is the goal to achieve. Saudara baca Filipi ayat 2 ayat 5. Pasal 2 ayat 5 berkata Yesus menyerahkan hidupnya sampai di kayu salib untuk memenuhi panggilannya. Dan our goal is to be like Christ. Yesus ngomong, dia menyangkal dirinya. Dia menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. That is surrender. Yesus bisa kok ngelawan orang-orang Farisi. Yesus bisa kok ngelawan orang yang tempeling dia. Yesus bisa kok ketika dia mau disalib, dia pakai keilahiannya, itu salib itu ya, paku gak akan nembus dia kok, paku akan patah. Dia bisa perintahkan seluruh pasukan malaikat untuk menghabisi semua orang yang tentara-tentara Romawi yang hebat. He can do it. Tapi dia berkata, I'm surrender all. It's not my will, but your will be done. Bapak memerintahkan dia untuk mati di kayu salib. Dan dia lakukan itu, dia surrender. Makanya dia berkata, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi dia mikir, it's not my will, but your will be done. That is surrender. Artinya ketika kita bilang, I'm surrender all. It's mean it's not just starting a commitment, but it's the goal to achieve. Kenapa? Karena our goal is to become like Christ. Makanya saya sering ngomong di khotbah saya, the goal of the Christianity is not to become famous, is not to become rich, is not to become popular, but is to become like Him. Dan Yesus surrender all. Artinya kita juga harus surrender all. Yang terakhir, lalu saya akan tutup, saya undang pemusik, bisa para worship leaders sehingga bisa maju bersama-sama. I surrender all. It's not just starting a commitment, it's not just is the goal to achieve, but I surrender all is the way of life to maintain, saudara. Surrendering to God is a daily commitment, katakan daily commitment. Bukan sekali-sekali, bukan seminggu sekali waktu LOG doang. Surrendering to the Lord is daily commitment. Adalah komitmen yang kita lakukan every single day in our life. A daily walk with God. Bersama-sama dengan Tuhan. Malam ini, yuk saya gak tahu apa yang Anda alami. Mungkin maaf ya. Anda mungkin bukan salah kamu sih. Tapi karena mungkin salah orang lain atau apapun, kamu harus mengalami kerugian, mengalami hal-hal yang sebenarnya kamu gak perlu alami. Tapi Anda bingung dan Anda akhirnya kecewa, marah dan sebagainya. Mungkin Anda ngalami hal yang gak enak dalam kehidupan Anda. Anda dikecewakan, Anda disakiti. Sehingga Anda bilang, udahlah gak ada LOG-an. Katanya anak Tuhan kok saling ngomong nih orang, saling ini, saling apa. Apapun itu saya mau kasih tahu buat Anda. Mungkin Anda ngalami yang gak enak, Anda ngalami proses. Maukah hari ini Anda berkata, I'm surrender to you Lord. I surrender my life. I surrender my plan. It's not my will, but your will be done. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama dengan Tuhan. Katakan, I'm surrender Lord. I'm surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Come on, everybody sing together. I surrender all. I surrender all.
God. I surrender to you, Lord. I surrender all. Blessed Savior, I surrender all. Come on, everybody say, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender to you, Lord. I surrender to you, Lord, tonight. All my life, all my purpose, all my plan, and all my future, Lord. I surrender to you all. I surrender. I surrender all. Yes, Lord. Yes, Lord. Blessed Savior, I surrender. Berapa banyak teman-teman yang malam hari ini make a decision dan berkata, Tuhan, tonight I wanna make a decision in my life. Kalau dari Januari sampai Desember, mungkin Tuhan aku hidup semau gua. Bahkan jujur Tuhan, aku gak surrender sama Engkau. Bahkan beberapa dari kami, kita gak surrender tapi udah give up, udah gak peduli dan sebagainya. Pada malam ini, Engkau menyampaikan kebenaran-Mu. Dan aku Tuhan mau bertobat, aku mau kembali kepada Engkau. Malam ini, I wanna resurrender my life to you, God. I wanna resurrender my future, my purpose, my plan into your hand. Tuhan, malam ini aku gak mau menyerah dengan semua keadaan yang aku alami. Aku tahu mungkin beberapa Anda ngalami masalah keuangan. Mungkin beberapa Anda ngalami masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan Anda. Mungkin Anda ngalami masalah dengan orang tua Anda. Sehingga apapun itu membuat Anda berkata, I'm give up. Tapi malam hari ini saya mau kasih tahu, don't give up. But choose to resurrender to the Lord. Dan berkata, Lord, it's not my plan. It's not my purpose. It's not my way. But your way, your purpose, your plan. And your will be done in my life. Malam hari ini I make decision in my life. I want to resurrender my life to you, Lord. Kalau Anda teman-teman semua yang berkata seperti itu, gak usah malu. Anda bisa bangkit berdiri di tempat duduk Anda. Lalu angkat tangan saudara. Saya bisa undang Pastor Memes, Pastor Nenes dan juga istri. Ya, Saudara Kenny bersama-sama dengan saya. Let's put our hand kepada setiap anak-anak yang ada di tempat ini. Dan kita memberikan support kepada mereka, doakan mereka yang mau benar-benar resurrender to the Lord tonight. And let's pray to them, for them. Lord, I pray your strengthen them, Lord, right now. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus ketika dia berkata, it's not my will but your will be done. Dan aku percaya heaven will be respond. Dan hari ini aku berdoa biar respon dari sorga atas hidup mereka. Lihat tangan-tangan mereka, lihat hati mereka. Lord, I pray the power from heaven, strengthen them right now. Right now in the name of Jesus. I'm surrender all. Surrender to the Lord right now. I surrender, Lord. Hallelujah. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all.
my blessed Savior, I surrender, Lord. I surrender all. I surrender all. Blessed be my blessed Savior, I surrender all. Holy Spirit, right now, I speak life. And I speak restoration. Yes. I speak healing. Amen. To all my friend yang ada di tempat ini malam ini, Tuhan. Tonight, Lord, this is our heart. This is our commitment to you, God. We want to recommit again our life to you. We want to resurrender to you, God. And give our life as a living sacrifice. Malam ini aku berdoa, Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai. Tapi aku berdoa, Roh Kudus, mari Kau bergerak. Malam ini remembering us. We just starting a new commitment with you, God. And I pray, be strong and courage in Jesus' mighty name. Dan aku berdoa, Tuhan, sorga merespon. Strengthen us. Supaya kami bisa melakukan kembali. Resurrender our life to you, Lord. Tonight, this is our life. Kami mengangkat tangan kami dan kami berserah kepadamu, Tuhan. We are not give up. We resurrender to you, Lord. This is our life. And we give all our life, oh God, tonight as a living sacrifice into your hand. Thank you, Lord. Berkati setiap anak-anakmu yang ada tempat ini. And I pray, Lord, I speak life. Mulai hari ini ada kehidupan dari hidup mereka. I speak restoration. Terjadi pemulihan dalam segala sesuatu atas seluruh kehidupan mereka. I speak breakthrough. Akan ada terobosan demi terobosan. Because our breakthrough is on the way. Dan sudah datang dalam hidup kami. Thank you, Lord. We give back to you all the glory, all the praise. In Jesus' mighty name. Everybody say amen and give a shout to the Lord.